Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dengan NIM 11S23052 dari Prodi 1 Informatika Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan uh, quote yang sudah saya buat, di mana sendiri presentasi ini untuk uh, untuk mempresentasikan quote yang mengenai vektor sebagai perbaikan UTS. Jadi berikut adalah quote-nya dan saya akan menjelaskan dari baris per baris. Jadi di line pertama ini, yang pertama itu di line ini adalah untuk membuat si tipe data vektor yang baru. Jadi di sini kita pertama itu didefinisikan terlebih dahulu tipe data vektor itu. Jadi data vektor itu atau disebut dengan di sini nama datanya itu dibuat vektor 3. Jadi data vektor 3 ini nantinya terdiri dari 3 bagian, yaitu X, Y, dan Z. Mana X itu dalam tipe data double atau bilangan real, lalu Y juga dalam tipe data double, dan Z juga dalam tipe data double gitu. Lalu setelah tipe data vektor 3 itu didefinisikan, lanjut ke realisasi selektor. Jadi di realisasi selektor ini ada 3 jenis fungsi. Yang fungsi pertama itu ada getX. Jadi fungsi getX ini nantinya akan menerima satu tipe data vektor dan nantinya akan dikonversi ke tipe data double. Jadi getX ini berfungsi untuk mengambil si X dari suatu vektor yang diinput. Jadi contohnya vektornya itu 1, 2, 3. Berarti X dari vektor tersebut adalah 1. Nah, nantinya melalui fungsi getX ini, si 1 itu didefinisikan sebagai X. Gitu. Lalu lanjut untuk get Y. Get Y itu nantinya akan menerima satu tipe data vektor dan akan dikembalikan dalam tipe data double. Dan get Y ini juga berfungsi untuk mengambil si Y dari suatu vektor yang di-input dan nantinya akan didefinisikan jadi Y. Jadi contohnya kayak tadi vektornya itu 1, 2, 3, maka Y-nya itu adalah angka 2. Dan 2-nya itu akan didefinisikan dalam bentuk Y. Dan begitu juga dengan getSet. GetSet ini juga akan mengambil akan menerima tipe data vektor dan akan dikonversi ke tipe data double, dan getSet ini juga berfungsi untuk mengambil si Z dari suatu vektor yang di input. Jadi contohnya kayak tadi kan 1, 2, 3. Berarti Z-nya itu kan harusnya 3. Dan si 3 ini didefinisikan sebagai Z. Lalu lanjut di realisasi konstruktor. Di realisasi konstruktor ini ada satu fungsi, yaitu fungsi make vector. Nah, fungsi make vector ini berfungsi untuk menggabungkan si nilai X, Y, dan Z yang sudah didefinisikan tadi sehingga digabungkan ke dalam sehingga terbentuklah si vektor gitu. Jadi dan nantinya vektor ini nantinya akan menerima 3 tipe data double atau bilangan real tadi, dan nantinya akan dikonversi ke bentuk vektornya itu sendiri. Nah, jadi vektor ini menerima 3 tipe data double kan. Jadi contohnya itu 1, 2, 3, 1,0, 2,0, dan 3,0. Contohnya itu. Nah, nanti si 1, 2, dan 3 ini akan digabungkan melalui make vektor, dan nanti outputnya itu jadi vektor kurung awal X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Lalu tutup kurung gitu. Itu pembagian outputnya, Mbak. Jadi kayak gitu. Nah, lalu lanjut untuk realisasi predikat. Realisasi predikat ini ada beberapa fungsi, yaitu untuk biasanya itu untuk mengecek apakah dia true or false, tergantung si fungsi ini untuk mengecek apa. Yang pertama itu adalah isOrigin. IsOrigin ini akan menerima satu tipe data vektor dan nantinya akan dikembalikan ke tipe data boolean, yaitu antara true or false. Nah, jadi isOrigin ini nantinya akan menerima satu tipe data vektor kan. Nah, jadi isOrigin ini berfungsi untuk memeriksa apakah suatu vektor itu berada di titik 0,0,0. Jadi atau di titik yang misalnya disebut dengan titik asal, atau yang tengah-tengah itu 0,0,0. Jadi kalau dia suatu vektor yang di input itu berada di titik itu, maka dia termasuk origin gitu. Nah, jadi untuk mengeceknya itu bisa dicek satu-satu. Itu contohnya kayak gini. Jadi
if get x dari si vektor yang kita input itu sama dengan 0 dan get y-nya juga get y vektor yang diinput sama dengan 0 serta get dari vektor yang diinput itu sama dengan 0, maka kalau itu lebihnya sama dengan 5, maka itu berarti dia true, berada di origin, dan jika tidak maka dia false. Setelah itu, dan di sini kita menggunakan operator dan, karena di operator dan ini tidak boleh hanya salah satu kondisi saja yang benar, jadi harus semua benar maka baru true gitu. Karena kan harus tiga-tiganya berada di nol baru bisa true dia di origin, makanya pakai dan. Lalu lanjut di is right. Is right ini sama juga dengan is origin, menerima satu tipe data vektor dan akan dikonversi ke tipe data boolean, yaitu true or false. Nah, di sini saya menggunakan operator type on, dan is right ini berfungsi untuk mengecek apakah suatu vektor yang kita input itu berada di posisi 1,00. Nah, jadi untuk memeriksanya itu, karena kan tadi kan is right itu berada di 1,0,0. Nah, jadi get x-nya si vektor yang kita input ini harus sama dengan 1. Sedangkan get y si vektor yang harus sama dengan 0, dan begitu juga dengan get z-nya harus berada di 0 juga. Jadi kalau si get x-nya itu berada di 1 dan y-nya berada di 0 dan z-nya ada di 0, maka akan keluar true. Nah, selain itu maka akan jadi false. Lalu selanjutnya adalah is up. Is up itu juga menerima satu tipe data vektor dan akan dikembalikan ke tipe data boolean. Ke tipe data boolean. Nah, fungsi suatu vektor fungsi is up ini berfungsi untuk mengecek apakah vektor yang kita input ini nantinya berada di titik 0,1,0. Jadi di sini yang satunya itu y, tadi kan di SR itu yang satunya itu si XD. Jadi di S up ini yang satunya itu harus y. Jadi get X vektor itu harus 0 dan get Y vektor harus 1 dan get Z dari vektor harus sama dengan 0. Jadi kalau itu sama, kalau ini benar, dan ini benar, maka ini true. Namun jika ini benar, namun ini salah, itu akan keluar false karena kan pakai operator dan. Lalu lanjut di is forward. Di is forward ini sama juga seperti sebelumnya, menerima satu tipe data vektor dan nantinya akan dikembalikan ke tipe data boolean antara true or false. Nah, jadi is forward ini kalau tadi is right itu x harus sama dengan 1 dan is up itu y-nya harus sama dengan 1, di is forward ini yang harus sama dengan 1 itu adalah z-nya. Jadi si x itu harus sama dengan 0, y-nya harus sama dengan 0, dan si z harus sama dengan 1. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang diberikan, maka akan keluar true. Namun selain itu atau otherwise dari kondisi tersebut akan keluar false. Selanjutnya adalah is one. Nah, jadi is one ini sama juga akan menerima satu tipe data vektor dan nantinya akan dikembalikan dalam bentuk boolean antara true or false. Nah, is one ini merupakan sebuah realisasi predikat untuk mengecek apakah suatu vektor yang kita input itu berada di titik 1,1,1. Jadi jika get x vektor itu harus sama dengan 1, get y vektor harus sama dengan 1, dan get z vektor harus sama dengan 1. Maka jika ketiga kondisi tersebut sama-sama benar, maka akan keluar true. Namun jika satu saja salah, maka akan keluar false. False. Selanjutnya adalah is left. Is left itu sama juga menerima satu tipe data vektor dan akan dikembalikan ke tipe data boolean. Is left vektor ini nantinya akan berfungsi untuk mengecek apakah vektor yang kita input ini berada di titik min 1,0,0. Jadi kalau di is right tadi kan isi get x harus sama dengan 1. Jadi di is left itu get x-nya itu harus sama dengan min 1 dan lainnya itu harus 0. Jadi mana harus min 1, ini harus 0 dan 0. Dan jika ketiga kondisi ini sama akan keluar true. Namun otherwise tadi itu adalah false. Lalu lanjut di is down. Is down ini juga menerima satu tipe data vektor dan akan dikembalikan ke tipe data boolean antara true or false. Nah, jadi is down ini akan mengecek apakah vektor yang kita input ini berada di titik 0,-1,0. Jadi kalau di left itu tadi kan x-nya harus sama dengan min 1. Nah, kalau di down ini get x itu harus sama dengan 0. Namun yang sama dengan min 1 itu adalah si y-nya dan si z harus sama dengan 0. Jadi x harus sama dengan 0 dan y harus sama dengan min 1 dan z harus sama dengan 0. Jadi kalau ketiga kondisi ini sama akan keluar true. Namun jika tidak benar maka keluar false. Jadi jika ada satu aja salah maka akan keluar false. Lalu lanjut di is back.
Isback ini menerima satu tipe data vektor dan akan dikembalikan ke tipe data boolean, yaitu antara true or false. Isback ini itu untuk mengecek apakah suatu vektor yang kita input berada di titik 0,0, min 1. Jadi get x vektor ini harus sama dengan 0 dan get y vektor harus sama dengan 0 dan yang harus sama dengan min 1 adalah get z dari vektor yang kita input. Jika ketika kondisi itu berada dalam kondisi benar maka akan keluar true, namun selain itu akan keluar false. Lalu lanjut untuk fungsi predikat yang lainnya yaitu is equals. Is equals ini akan menerima dua tipe data vektor dan nantinya akan dikembalikan ke dalam tipe data boolean antara true atau false. Jadi is equals ini itu untuk mengecek apakah vektor yang akan mengecek dua kan tadi kan is equal menerima dua tipe data vektor, jadi nanti akan ada dua vektor yang kita input dan dia berfungsi untuk mengecek apakah dua vektor yang kita input ini memiliki nilai yang sama. Jadi kedua vektor itu bisa dikatakan nilainya sama itu kalau uh, itu jika get x vektor pertama sama dengan get x vektor kedua dan get y dari vektor pertama sama dengan get y vektor kedua dan get z vektor 1 sama dengan get z vektor 2. Nah, dan jika itu semua benar, jadi kondisi ini benar, kondisi ini benar, dan kondisi ini benar akan keluar true. Namun standar situ adalah false. Dan uh, karena ini pakai dan maka nggak boleh ada satu pun yang salah, jadi ini harus sama. Jadi kalau ini tidak sama dengan ini sama dengan maka akan keluar false, jadi harus sama semua baru jadi disebut is equal. Nah selanjutnya adalah is not equals. Is not equals ini untuk memeriksa nantinya akan menerima dua tipe data vektor dan dikembalikan ke tipe data boolean. Nah, is not equals ini berfungsi untuk untuk mengecek dua vektor yang kita input tadi itu apakah nilainya tidak sama. Jadi kalau is equal mengecek apakah nilainya sama, is not equals ini mengecek apakah nilainya tidak sama. Jadi kalau dia dikatakan tidak equals, contohnya si x-nya sama, si y-nya itu sama, tapi namun si z-nya sama, itu udah disebut dengan is not equal. Jadi kalau satu bagian aja dia yang tidak sama itu tetap is not equal. Jadi contohnya vektor pertama itu 1, 2, 3 dan vektor keduanya adalah 1, 2, 4. Nah, yang beda itu kan si z-nya. Itu udah termasuk is not equals walaupun si 1 sama 2 itu tetap sama si x sama y yang sama namun z-nya beda, itu tetap is not equals. Jadi di sini kita menggunakan operator atau jadi get x vektor 1 tidak sama dengan get x vektor 2 atau get y vektor 1 atau tidak sama dengan get y vektor 2 atau y vektor 1 tidak sama dengan y vektor 2 itu udah sama dengan true. Namun selain dari itu false. Selain dari kondisi ini itu yaitu yang ini. Selain dari ini. Jadi kenapa pakai atau? Karena kalau yang satu ini aja benar, namun yang ini salah, namun yang ini salah itu udah termasuk true gitu. Nah, lalu lanjut untuk realisasi operator. Di realisasi operator juga ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah vector max. Vector max ini nantinya akan menerima dua tipe data vektor dan akan dikembalikan ke tipe data vektor juga. Nah, vector max ini untuk mencari uh, vektor baru yang memiliki nilai maksimum. Jadi contohnya vektor pertama yang diinput itu adalah 1, 2, 3 dan vektor kedua yang diinput itu adalah 2, 1, 3. 2, 1, 0 contohnya. Jadi pertama 1, 2, 3 dan 2, 1, 0. Nah, maka vektor barunya itu adalah 1, 2, 3 dan 2, 1, 0. Artinya adalah vektor barunya itu adalah 2, 2, 3. Kenapa 2, 2, 3? Karena kan tadi get x dari vektor pertama 1 dan get x vektor kedua adalah 2. Maka get x dari vektor baru itu adalah si angka 2 karena si angka 2 ini lebih tinggi karena si 2 ini lebih tinggi daripada get x dari vektor 1 gitu. Nah, jadi untuk operatornya sendiri itu menggunakan LED. Nah, jadi di sini di lab ini ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah max x. Max x ini untuk mencari si x baru yang memiliki nilai paling maksimal dari antara kedua get x yang di input. Jadi kalau get x vektor 1 lebih besar dari get x vektor kedua, maka max x barunya itu adalah si vektor 1. Namun jika salah, maka si max x barunya si vektor 2. Itu juga untuk max y-nya menggunakan ini juga get y vektor 1 lebih besar dari get y vektor 2 dan jika benar maka max y barunya itu adalah si
get y vektor 1. Namun jika salah, get y dari vektor 2. Begitu juga dengan si max z untuk cari nilai maksimum dari si z. Ini dimasukkan ke maka kalau udah dapat si max dari ketiga komponen itu, dari si x sampai si y dan si z, maka kita masukkan ke dalam matrix, kita buat ke dalam bentuk vektor itu menggunakan vektor. Jadi vektor 3 di sini ini menggunakan vektor yang tadi ya. Jadi vektor 3 si x-nya itu sama dengan si max x. Jadi si x barunya itu menggunakan si max x yang sudah kita dapat dari fungsi dari operator ini, si y barunya juga dari sini, dan si z barunya juga dari sini gitu. Lalu lanjut untuk vektor min. Vektor min ini kebalikan dari vektor max. Namun sama-sama menerima dua tipe data vektor dan akan dikembalikan tipe data vektor lagi. Nah, vektor min ini bedanya sama si vektor max ini itu kebalikannya. Kalau vektor max berfungsi untuk nyari si max dari si maxnya, si min ini berfungsi untuk untuk mencari si nilai paling minimumnya. Jadi contohnya tadi kan 1 2 3 dan vektor keduanya 2 2 1 0. Jadi nanti yang vektor min itu adalah si 1 1 0. Nah, kita mengambil si nilai minimumnya. Jadi di sini juga didefinisikan ada 3 fungsi, yaitu pertama min x. Jadi untuk mencari min x ini, jika get x dari vektor 1 kurang dari get x vektor 2, maka min x ini itu akan menjadi si vektor 1. Itu kalau benar. Namun jika kondisi ini salah, maka yang mencari si min x baru itu adalah si vektor 2 gitu. Nah, gitu juga untuk min y dan untuk min z-nya juga. Dan ini dimasukkan ke vektor yang ini, di mana x-nya itu sama dengan min x, y-nya sama dengan min y, dan si z-nya sama dengan min z. Gitu. Lalu lanjut untuk nah, lalu lanjut untuk si magnitude-nya atau magnitudo. Bisa disebut magnitudo. Bentar ya. Terus selanjutnya adalah si magnitudo. Jadi si magnitudo ini merupakan salah satu fungsi dari realisasi operator. Magnitudo ini nanti akan menerima satu tipe data vektor yang akan dikembalikan ke tipe data double. Nah, magnitudo ini berfungsi untuk mencari tahu gimana ya, untuk mencari tahu jarak dari titik awal dari titik awal ke titik akhir dari dari vektor yang kita input. Jadi fungsi itu untuk mencari jarak dari titik awal ke titik akhir dari vektor yang kita input. Nah, jadi contohnya, jadi untuk operatornya itu magnitudo itu kan rumusnya itu menggunakan rumus B. Jadi magnitudo itu sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah mencari hasil kuadrat dari masing-masing komponennya. Jadi makanya di sini adalah di sini yaitu ini kuadrat x itu sama dengan untuk mencari hasil kuadrat dari get x-nya, gitu juga dengan kuadrat y dan dengan kuadrat z. Nah, hasil dari kuadrat ini semua akan dijumlahkan ke dalam kuadrat x tambah kuadrat y dan tambah kuadrat z. Nah, lalu setelah dijumlahkan hasil kuadratnya semua, maka hasil kuadrat jumlah dari hasil kuadratnya itu akan diakarkan, yaitu menggunakan operator SQRT. SQRT dari jumlah kuadrat semua. Lalu in desimal S2X. Nah, desimal S2 ini itu merupakan operator atau fungsi lain yang dibuat untuk mengambil nilai dari suatu desimal, namun di belakang koma itu harus 2 angka. Karena ini kan double kan, bilangan real. Ini double. Jadi nanti
Kalau di outputnya itu dia jadi panjang, contohnya jadi 1,7123456 gitu. Namun maunya itu jadi 1,71, jadi menggunakan fungsi desimal ini. Yang itu yang ini di bawah ini. Menggunakan ini itu from integral round x kali 100 dibagi 100 100,0. Jadi kalau nanti mau dia mau ngambil 3 di belakang koma, makanya jadi 1000 dan ini juga jadi 1000 gitu. Nah, dan ini itu untuk fungsi desimal S1 ini, desimal satu ini itu mencari untuk fungsi untuk mengambil nilai satu di belakang satu angka di belakang koma dari satu tipe data dapat. Nah, kalau lanjut untuk di normalize ini, normalize 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 ini itu berfungsi untuk mengubah vektor menjadi jadi kita mengubah si vektor kita input itu ke bentuk vektor baru sehingga vektor baru ini memiliki magnitudo 1 gitu. Jadi contohnya kita ada vektor yang kita input dan namun magnitudonya itu tidak sama dengan 1. Namun kita ingin namun si magnitudonya ini jadi vektor ini diubah nilainya ke vektor yang baru sehingga magnitudonya menjadi 1. Nah, sama juga dengan magnitudo, normalis ini juga menerima satu tipe data vektor, namun akan dikembalikan tetap ke tipe data vektor. Nah, untuk normalis ini sendiri, fungsi operatornya itu atau hasil perkalian itu adalah si vektor kita input tadi dibagi dengan si magnitudo yang sudah kita cari. Jadi contohnya 1, 2, 3 kan vektornya. Maka si 1 dibagi dengan magnitudo vektor, 2 dibagi dengan magnitudo vektor, dan 3 dibagi dengan magnitudo vektor. Jadi gitu untuk cari vektor barunya. Contoh gini misalnya, kan kita mau nyari vektor baru di mana vektor barunya ini memiliki magnitudo 1. Jadi si x dari vektor lama itu dikalikan dengan magnitudo vektor sehingga hasilnya itu akan menjadi x baru yang dimana x-nya ini nanti akan menjadi akan vektor baru yang memiliki magnitudo 1 misalnya. Nah, jadi di sini ada pemisahan menggunakan get di mana A itu sama dengan get x dari vektor dibagi dengan magnitudo vektor. Kamu di sini menggunakan desimal 2. Artinya hasil dari pembagian ini nanti kan koma dan harus diambil 2 angka di belakang koma. Itu juga dengan B untuk mengambil si Y barunya dan si C untuk mengambil si Z barunya. Dan nanti akan masukkan ke sini. Ketiga, di mana X-nya itu akan sama dengan A, Y-nya sama dengan yang B, dan Z-nya sama dengan C. Lalu selanjutnya adalah untuk dot product. Nah, dot product ini itu biasanya itu perkalian dari vektor dari satu vektor. Jadi dot product sama cross product ini merupakan perkalian vektor, namun berbeda pengertiannya. Jadi dot product ini merupakan perkalian vektor, jadi perkalian dua vektor. Jadi nanti akan menerima dua tipe data vektor, namun hasil dari dot product ini adalah satu bilangan double. Jadi operatornya itu sendiri dot product ini nantinya get x dari vektor 1 dikalikan dengan si get x dari vektor 2 lalu ditambahkan dengan get y vektor 1 tambah get y vektor 2 get y ditambahkan dengan get y vektor 1 dikali get y vektor 2 ditambahkan dengan perkalian si z nya juga lalu itu semua dijumlahkan dan nanti hasilnya akan menjadi tipe data double dan itu akan menjadi produknya gitu. Jadi kamu di sini menggunakan desimal 2 jadi hasil dari penjumlahan itu nanti kan panjang komanya jadi yang diambil 2 belakang koma. Lalu selanjutnya untuk cross product. Cross product ini juga perkalian dua vektor. Nanti akan menerima tipe dua vektor. Namun hasil dari perkalian ini adalah tetap dalam bentuk vektor. Tuh. Jadi di sini akan diinput dua tipe data vektor. Di sini saya misalkan V dan W. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama itu A itu sama dengan perkalian dari get Y dari V dikalikan dengan get Z dari W dikurangkan dengan get Z dari si V dikalikan dengan get Y dari W. Setelah ini selesai operatornya itu dicari desimalnya si desimal 2 nya atau 2 di belakang komanya itu juga dengan B dan gitu juga dengan C dan setelah dapat ini semua maka itu dimasukkan ke vektornya atau dibentuk ke vektor itu digabungkan semuanya di mana si X nya sama dengan A, Y nya sama dengan B, si B dan si Z nya sama dengan C. Lalu lanjut untuk angel di sini atau selanjutnya adalah fungsi angel.
Nah, fungsi angel ini itu untuk berfungsi untuk menghitung sudut di antara dua vektor yang kita input. Jadi ada dua vektor yang kita input dan disuruh cari berapa sudut di antara kedua vektor tersebut. Nah, untuk fungsi angel sendiri itu angel itu kalian untuk cari angel dari dua vektor itu rumusnya itu adalah cos dari produk dua vektor tersebut dibagi dengan kali magnitudonya. Jadi di sini misalkan kalau A itu sama dengan dot produk dari si V dan W, B adalah perkalian dari magnitudo si magnitudo V dikalikan dengan magnitudo W, dan C-nya adalah itu pembagian dari si keduanya yang atas dan bawah. Dan setelah dapat hasil baginya itu kan di Arcos kan, dan di sini di Haskell Arcos itu operatornya adalah Arcos. Dan setelah dapat itu semua itu dicari dua angka di belakang komanya. Nah, hasil dari ini semua itu kan dalam bentuk radian, isinya itu dalam bentuk angka. Jadi itu disebut dengan angel radian. Namun di sini perlu juga dicari angel degree-nya atau dicari si hasil angka yang tadi itu kan radian kan. Nah, si angka itu dicari kalau di dalam nilainya itu berapa gitu. Jadi angel degree ini juga sama itu untuk menerima dua tipe data vektor dan dikembalikan ke tipe data double. Nah, si angel degree ini kalian itu sama dengan angel hasil dari angel radian tadi itu dikalikan dengan 180 dikali pi, maka nanti hasilnya itu akan dalam bentuk derajat. Jadi hasil radian tadi itu angkanya itu kalau dalam bentuk derajat itu di angel degree ini gitu. Dan di sini menggunakan desimal satu atau satu angka di belakang koma. Selanjutnya adalah distance. Nah, distance ini merupakan fungsi yang berfungsi panjang. Jadi kan ada dua titik yang kita input itu vektor 1 dan vektor 2. Nanti akan ada garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, distance ini yang berfungsi untuk mencari panjang dari garis tersebut. Nah, distance ini nantinya akan menerima kedua tipe data vektor dan akan dikembalikan ke tipe data double. Distance ini operatornya saya menggunakan let in. Jadi ada beberapa fungsi yang dimisalkan, contohnya ini adalah A. A itu sama dengan get X dari W dikurang dengan get X dari V dan dikuadratkan. Lalu B sama dengan get Y dari W dikurangkan dari get Y dari V lalu dikuadratkan. Dan si C ini sama get Z dari W dikurang dengan get Z dari V lalu dikuadratkan. Atau kalau misalnya itu sama dengan si W ini dikurangkan dengan si V, namun setiap komponen yang dikurangkan lalu dikuadratkan gitu. Lalu hasil dari semua itu ditambahkan si A tambah B tambah C ini dijumlahkan, namun dicari desimal S2-nya atau dua angka belakang komanya. Lalu setelah itu semua dapat, kan itu kan hasilnya itu semua masih hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan ini diakarkan menggunakan SQRT dan dicari juga dua angka belakang komanya menggunakan fungsi ini. Lalu selanjutnya adalah scale. Scale ini nanti akan menerima dua tipe data, yaitu satu tipe data vektor dan satu lagi tipe data double, dan akan dikembalikan ke tipe data vektor. Fungsi dari scale ini berfungsi untuk mengkalikan satu vektor dengan satu nilai double. Jadi contohnya vektornya adalah 1, 2, 3 dan dikalikan dengan 2. Jadi vektor 1, 2, 3 dikalikan dengan vektor 2. Nah, untuk perkalian itu sendiri, si 2 itu dikalikan ke masing-masing komponen di vektor tersebut. Jadi di sini kan ada T. T ini dikalikan dengan masing-masing komponen yang ada di vektor tersebut. Jadi, contohnya gini, si get X vektor dikalikan dengan T, get Y vektor dikalikan dengan T, begitu juga dengan Z. Dan dicari juga berapa dua angka di belakang koma dari dari hasil perkalian tersebut. Dan setelah dapat itu semua, itu dimasukkan ke math vector atau dibawa ke math vector, di mana X sama dengan X kali T, Y sama dengan Y kali T, Z sama dengan Z kali T. Gitu. Lalu lanjut untuk add vector. Add vector ini menerima dua tipe data vector dan dikonversi ke tipe data vector juga. Add vector berfungsi untuk menjumlahkan dua vektor yang kita input. Untuk penjumlahan vektor ini itu gampang, ini mana tinggal menjumlahkan setiap komponen vektor dari kedua vektor yang ada. Contohnya vektor pertama itu 1, 2, 3 dan yang kedua itu adalah 4, 5, 6. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Maka add vektornya itu menjadi 1 tambah 4, 2 tambah 5 dan 3 tambah 6. Jadi masing-masing vektor itu ditambahkan. Jadi ini di sini langsung menggunakan vektor 3. Vektor 3 dari get X vektor 1 tambah get X vektor 2, get Y vektor 1 tambah get Y vektor 2, get Z vektor 1 tambah get Z vektor 2. Vektor 3 ini itu merupakan itu untuk membentuk
vektor 3 gimana Bang? Kan vektor 3 tadi ini. Nah ini jadi berfungsi untuk menggabungkan si hasil tiga operator ini sehingga itu nanti akan masuk sehingga terbentuk ke vektor yang sesuai dengan make vektornya gitu maksudku. Lalu lanjut ke subvektor. Subvektor ini menerima dua tipe data vektor dan dikonversi ke satu tipe data vektor. Subvektor ini merupakan pengurangan dari dua vektor, jadi pengurangan. Sama juga dengan add vektor, yaitu masing-masing vektornya komponen vektor itu dikurangkan. Jadi sama aja fungsinya, namun bedanya di sini menggunakan plus, di sini menggunakan tanda kurang. Lalu lanjut untuk move vector. Move vector ini itu menerima dua tipe data vektor dan dikembalikan ke satu tipe data vektor. Move vector itu merupakan perkalian dari dua vektor. Itu sama juga dengan up vector dan subvektor, di mana masing-masing komponen vektor itu dikalikan. Jadi x kali x, y kali y, dan z kali z. Jadi hanya bedanya menggunakan ini tanda bintang. Nah, di vektor juga sama seperti sebelumnya, menerima tipe dua data vektor dan dikembalikan satu tipe data vektor. Dan nantinya ini sama juga kayak tadi, masing-masing komponen yang dikerjakan. Contohnya komponen ini diinikan dengan komponen si ini, sama-sama dengan x. Namun di sini karena di sini div itu kan pembagian dua vektor, maka menggunakan tanda miring yang kayak gini. Jadi get x vektor 1 dibagi dengan get x vektor 2, gitu juga dengan y dan gitu juga dengan z. Namun di sini diambil desimal satunya atau satu angka di belakang komanya, dan itu lalu setelah itu dapat semua dimasukkan ke vektor yang ini, si x sama dengan a, y sama dengan b, z sama dengan c. Lalu selanjutnya masuk ke reflex. Nah, bentar ya. Lalu lanjut untuk selanjutnya itu adalah reflex. Nah, reflex ini itu untuk berfungsi reflex itu merupakan fungsi yang berfungsi untuk mencerminkan si vektor v terhadap bidang yang didefinisikan dengan vektor v. Jadi v itu dicerminkan dengan v. Jadi reflex ini menerima dua tipe data vektor dan dikembalikan ke satu tipe data vektor. Dan untuk operatornya sendiri, reflex v reflex itu untuk reflex itu kan rumusnya adalah v dikurang 2 dikali produk v dan w dikalikan dengan w. Jadi pertama itu yang ini yang a 2,0 dikali dot produk dari v 2 dikalikan dengan si dot produknya. Kalau itu dikalikan kan berarti hasilnya jadi double. Nah, b ini itu jadi double. Tadi kan 2 dikali dot produk dikali v, berarti kan hasil dari 2 kali dot produk adalah double dan dikalikan dengan w, berarti itu kita menggunakan fungsi scale karena hasilnya itu jadi konstanta lah pemisahannya, jadi konstanta dikali vektor w, berarti menggunakan scale. Lalu setelah itu si b dikurangkan dengan hasil dari scale w dan a ini. Jadi menggunakan fungsi subvektor aja, vektor y dan b gitu. Karena kan nanti hasil dari ini ada tetap vektor karena kan scale itu kan hasilnya tetap vektor. Karena ini vektor dan v adalah vektor, maka menggunakan subvektor. Lalu lanjut selanjutnya adalah ini ada sedikit salah ketik, harusnya ini harusnya LERP ini merupakan fungsi yang berfungsi untuk menghasilkan titik antara dua titik dalam tiga dimensi. Jadi si LERP ini untuk berfungsi untuk menghasilkan sebuah titik di antara dua titik vektor yang kita input nantinya. Jadi LERP ini menerima tipe data, yaitu dua tipe data vektor, satu tipe data double, dan dikembalikan ke tipe data vektor. Nah, LERP ini untuk operatornya itu sendiri, yaitu operatornya adalah V ditambah W kurang V dikali T. Jadi pertama W dikurang V. W kurang V itu kan merupakan subvektor. Di subvektor W dan V, subvektornya itu lalu kan hasilnya itu adalah vektor, namun dikali dengan T, maka menggunakan scale. Scale dari A kali T. Hasil dari ini kan tetap vektor, maka akan jadi A vektor. Karena tadi kan V ditambah yang kali-kali ini itu tadi lah. Jadi A vektor dari V kali P
vektor V B maksudnya. Nah, ini tadi itu udah saya jelaskan. Terus selanjutnya ini ada main IO. Jadi artinya itu ada suatu fungsi bernama main yang memiliki tipe data input output, lalu ada main sama dengan bool. Sini Vx, Vy, Vz, Vx, Vy, Vz dan t. Wah, jadi artinya itu di sini akan ada nanti di bagian terminal itu disuruh karena ini irit ln berarti di untuk mengambil CVX itu kita ketik nanti ya nilainya. Jadi yang kita ketik itu nanti ada 7. Jadi di baris pertama itu akan didefinisikan sebagai Vx, itu harus tipe datanya double. Vy itu yang kedua yang kita ketik di baris kedua didefinisikan sebagai Vy dan seterusnya. Lalu untuk membuat vektor itu menggunakan ini let itu di sini untuk membentuk dua tipe vektor ya. Itu ada untuk membentuk dua tipe vektor yang didefinisikan sebagai V dan W. Nah, V itu max vektor dari Vx, Vy, dan Vz. Jadi menggunakan operator si max vektor, dan untuk si W itu menggunakan Wx, Wy, dan Wz. Nah, lalu di sini ada put strn V, so V. Jadi artinya itu put strn itu untuk mencetak hasil dari ini nih, dan fungsi dari ini dari tanda luar dan plus plus ini itu untuk menggabungkan si string yang kita pengen keluar di output dengan hasil yang kita pengen keluar. Jadi nanti akan di outputnya itu akan keluar V sama dengan show V, show hasil dari ininya, berarti hasil dari sini gitu. Begitu juga dengan yang ini dan yang ini. Lalu selanjutnya adalah calling the predicate function. Selanjutnya di sini kita udah masuk ke bentar ya, calling the ini operator, berarti operator function ya, function. Nah, di sini ada calling the predicate function. Jadi tadi sini mencoba untuk manggil fungsi-fungsi yang tadi seperti is origin, is right, is up gitu. Dan itu menggunakan ini juga, ini sama juga lah kayak penjelasan tadi, put lain itu untuk mencetak, s dan plus plus itu untuk menggabungkan string dan hasil yang kita pengen keluar. Jadi nanti di output itu akan keluar is origin w sama dengan ini digabungkan dengan hasil dari yang ini show ini. Itu juga telah begitu juga penjelasannya sampai akhir. Lalu di sini saya akan mencoba mengcompile atau mendemo code ini. Jadi yang pertama saya akan mencoba mengcompile-nya khc in o k s. Nah, ini saya sudah berhasil mengcompile-nya. Lalu saya akan mencoba memanggil ini. Nah, saya sudah berhasil compile-nya dan saya simpan code ini atau data tersebut ke database. Dan saya coba panggil cp-nya. Dan di sini saya disuruh menginput data. Dan data yang kita input itu sesuai dengan ini tadi. Berarti ada 7. Satunya itu 1, 0, 0, baru 1, 1, 0. Dan t-nya buat 2 aja. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Vektornya itu jadi 1, 0, 0. Jadi sesuai dengan urutannya. Jadi ini jadi si X dari vektor yang pertama, yang jadi Y dari vektor kedua, yang jadi Z dari vektor yang ke satu. Ini Y vektor dari pertama. Aduh, belibet aku ngomong. Jadi kayak gini. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y-nya sama dengan ini, 2,0. Apakah dia origin? Jadi, bentar ya. Tuh. Nah, lalu di sini selanjutnya is origin. Is origin kan tadi harus berada di titik 0,0,0. Dan si V itu salah, berada di 0,0,0. Itu juga dengan V. Dengan W. Di sini ada true, yaitu is right-nya itu true. Si V itu is right true. Iya benar, karena dia berada di titik 1,1,1,0. Lalu selanjutnya untuk cari
apakah dia sama itu false, apakah dia tidak sama itu benar, karena nggak sama. Untuk cari vektor maxing itu jadi ini, karena kan ini 1 0 0 1 1 0, berarti max dari x1, max dari y adalah 1, max dari z adalah, jadi hasilnya adalah 1 1 0. Dan untuk minnya itu min dari x1, min dari y 0, dan min dari z adalah 0, jadi hasilnya nanti 1 0 0. Mana vektor min ini? Dan ini untuk magnitudonya, ini normalisasinya, ini dot produknya, itulah sampai akhir. Jadi sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada perkataan yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf sebelumnya. Dan atas pertanyaan saya ucapkan terima kasih.